Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk uh, kita semua. Salam sejahtera. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial tentang bagaimana menjalankan program kerja yang telah disusun, program kerja KKN yang telah disusun di pengembangan di desain program dan sudah juga dikembangkan perangkat program. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana implementasi program kerja KKN. Ya, bahasanya adalah pengembangan program, bisa implementasi program, bisa pelaksanaan program. Nah, tutorial ini penting karena ada banyak salah persepsi tentang bagaimana menjalankan program. Nah, agar peserta KKN tidak kesulitan menjalankan program, maka disinilah urgensi dan relevansi tutorial ini. Langsung saja akan saya share PowerPoint untuk memudahkan jalannya tutorial. Nah, ini ya tutorial kali ini diberi judul pengembangan atau implementasi program kerja KKN MBKM. Dalam konteks pemberdayaan memang agak berbeda ya kalau dalam mengimplementasikan program kerja itu. Jadi yang dilakukan oleh fasilitator di sini adalah mahasiswa KKN itu harus benar-benar strategis ya, benar strategis. Nah, untuk itu lanjut saja. Jadi teori pemberdayaan kolaboratif ya ini ya. Teori pemberdayaan kolaboratif pada tahap awal adalah outreach, penjangkauan mitra dan penjangkauan stakeholder ya, mitra dan stakeholder lokal. Jadi sangat disayangkan kalau KKN pemberdayaan kelompok atau komunitas itu tidak ada mitra yang mau diberdayakan. Jadi KKN berjalan sangat general, jadi datang ke lokasi, ke desa atau ke kelurahan, lalu mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya lebih ke rutinitas ya, rutinitas melakukan banyak program, melakukan banyak kegiatan, tetapi sebenarnya tidak ada mitra. Nah ini kan sangat disayangkan ya. Jadi kerja siang malam dari Senin sampai Senin lagi, tetapi tidak ada mitra. Makanya dalam tahap awal desain program itu yang paling penting adalah mitra itu harus didapat. Dan mitra itu tidak harus banyak, semampunya misalnya 10 orang gitu ya, 10 orang mitranya bisa anak jalanan atau pra anak jalanan 10 orang. Mitranya bisa ibu-ibu yang lagi mau menggagas usaha, ya 10 orang gitu ya. Dan harus ada penjangkauan pada stakeholder ya. Nah, KKN sangat disayangkan apabila mitra juga nggak ada, lalu stakeholder juga nggak ada. Nah ini
ini akan berjalan pincang ya tanpa stakeholder ya, karena sebenarnya esensi dari pemberdayaan itu adalah mitra itu harus dikembangkan oleh stakeholder itu. Semakin banyak stakeholder, semakin berdaya itu bahasanya itu ya, semakin berdaya. Nah lalu ada retreat. Tahap kedua itu adalah retreat. Retreat ini adalah pengembangan perangkat ya. Jadi lebih pada penguatan, disebut dengan retreat karena penguatan terhadap mitra dan stakeholder ya. Jadi di outreach itu ada fasilitator mahasiswa yang menemukan mitra dan menemukan stakeholder. Nah, di retreat ini bagaimana 3 elemen ini, fasilitator, mahasiswa, mitra yang diberdayakan, dan stakeholder yang akan membantu pelaksanaan program KKN itu, pemberdayaan ini, dibuat sebagai tim yang sangat solid itu ya. Nah, makanya perlu retreat, semacam pembangunan tim secara internal dengan melalui musyawarah, melalui pelatihan-pelatihan, dengan melalui pertemuan yang intens dan saling mengemukakan idenya, pendapatnya, dan akhirnya menjadi tim yang saling mengerti. Jadi fasilitator yang mengerti mitra juga mengerti stakeholder. Nah, stakeholder semakin percaya pada fasilitator dan percaya pada mitra. Nah, itu adalah di tahap pengembangan perangkatnya. Nah, lalu sekarang adalah pentahelik ya. Ini ada pentahelik. Nah, pentahelik ini disebut pentahelik ini karena sebenarnya adalah kolaborasi itu sendiri. Jadi di pentahelik ini adalah pelaksanaan program. Nah, jadi pelaksanaan program. Nah, kok disebut dengan pentahelik? Nah, ini nanti penjelasannya seperti apa? Mari kita coba untuk bergeser. Nah, tapi sebelum bergeser itu ada diseminasi. Jadi 4 ini adalah elemen penting dari pemberdayaan. Outreach, retreat, pentahelik, dan diseminasi. Jadi ini harus benar-benar akrab di telinga fasilitator ya. Kalau mendengar outreach, oh berarti penjangkauan mitra dan stakeholder. Oh retreat, oh berarti penguatan kelembagaan di internal antara fasilitator, mitra, dan stakeholder. Lalu ada pentahelik dan ada diseminasi. Nah nanti tutorial selanjutnya adalah diseminasi. Nah, pentahelik ini, nah, jadi pengembangan program. Dengan pengembangan program karena disebut dengan tahapan develop adalah merealisasikan atau melaksanakan program kerja prioritas yang telah dipilih bersama-sama dengan masyarakat. Mahasiswa mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan program pilihan masyarakat atau mitra dan stakeholder, dan memastikan prioritas kerja program kerja yang dipilih itu bisa terlaksana dengan maksimal. Nah, tahap develop atau to action, melancarkan aksi merupakan implementasi produk pemikiran masyarakat untuk membangun, mengelola, mengubah, menajamkan aset-aset yang dimiliki masyarakat sehingga dapat difungsikan secara optimal dan proporsional. Nah, itu penjelasannya. Nah, jadi develop adalah pengembangan program, tujuannya adalah terlaksananya prioritas program kerja. Kegiatannya mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan program pilihan bersama. Alatnya adalah desain program yang telah disusun di pengembangan pengembangan program kerja. Nah, lalu buktinya adalah logbook, ya, foto dan produk. Nah, prinsip implementasinya program kerja. Jadi ada 4 ya.
ada prinsip implementasi program pemberdayaan ada 4, yaitu berdampak perubahan, konkret, fokus, dan terukur. Ya jelas, kalau nggak ada perubahan, ya tapi sejauh mana perubahan itu? Pasti ada perubahan, tapi sejauh mana perubahan itu? Misalnya, tadi mitra adalah anak jalanan yang sebelumnya belum pernah didampingi, setelah didampingi, ya pasti ada perubahan. Nah, sejauh mana perubahan itu nanti akan diukur di MONEF, inklusif dan partisipatif. Menggerakkan banyak pihak untuk bersolidaritas. Partisipasi semua stakeholder yang relevan dengan isu yang diteliti atau diberdayakan, di mana terdiri atas laki-laki, perempuan secara langsung atau dari institusi baik pemerintah maupun swasta. Jadi inklusif dan partisipatif, menggerakkan. Jadi kalau di tahap pertama mendesain program itu adalah menemukan stakeholder ya. Lalu stakeholder lokal, lebih ke stakeholder lokal. Lalu merancang instrumen, merancang perangkat, itu stakeholder semakin menjadi tim yang solid ya. Nah, di tahap yang ini adalah fasilitator mahasiswa KKN itu lebih banyak melibatkan banyak stakeholder yang lokal maupun non lokal ya. Yang ya kalau misalnya kalau di KKN-nya itu di desa, maka stakeholder lokal adalah di desa itu, misalnya kepala desa, tokoh informal, tokoh perempuan, lalu remaja-remaja, karang taruna, itu adalah stakeholder dan lain-lain. Nah, untuk yang disebut dengan stakeholder non lokal itu ya di luar desa tersebut ya, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, itu adalah stakeholder non lokal. Misalnya kalau asistensi mengajar, misalnya stakeholdernya di desa, di kelurahan adalah tadi itu sekolahan, komite sekolah, lalu orang tua siswa, tokoh informal, lalu tokoh perempuan. Nah, untuk ya, sekolahan juga ya. Dan kalau stakeholder non lokal ya dinas pendidikan ya, dinas pendidikan di tingkat kabupaten itu adalah stakeholder non lokal. Kolaboratif pentahelik melibatkan warga, penggerak lokal, pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, serta seluruh stakeholder penggerak di daerah. Nah, ini adalah prinsip yang keempat adalah deliberatif dan negosiasi. Lebih menekankan pada musyawarah untuk mendorong adanya konsensus, regulasi, kebijakan publik yang menguntungkan mitra, stakeholder, dan masyarakat luas. Maka di sini pentingnya mahasiswa atau fasilitator itu punya kemampuan musyawarah ya, deliberatif ya. Lebih menekankan pada musyawarah dan negosiasi, ada skill, keterampilan sosial untuk menegosiasi sesuatu ya, misalnya ke stakeholder itu harus negosiasi. Jadi sebenarnya pemberdayaan itu tidak dikerjakan sendiri ya, bukan terus mahasiswa atau adik-adik yang peserta KKN ini mengerjakan semuanya, tidak ya. Jadi fasilitator itu perannya hanya melibatkan malahan ya, mengajak banyak stakeholder untuk memperhatikan mitra yang ditetapkan tadi kan gitu. Mitranya 10 orang agar dia berdaya dan bangkit, maka dijalinlah relasi sosial dengan stakeholder yang banyak sekali kan gitu. Nah, akhirnya nanti akan berdaya kan gitu ya. Jadi 10 orang itu digerakkan oleh dihubungkan oleh banyak elemen stakeholder kan gitu ya. Misalnya seperti alat jalanan tadi, misalnya lalu dikaitkan dengan dinas sosial, dikaitkan dengan dinas pendidikan gitu ya. Jadi di kalangan bisnis, nah gitu. Termasuk juga di media, sehingga nanti mereka itu benar-benar menjadi isu bersama. Jadi artinya dalam pemberdayaan itu di tingkat implementasi itu adalah menjadikan apa yang dialami oleh mitra, apa yang menjadi persoalan mitra, apa yang menjadi diprogramkan mitra itu menjadi persoalan bersama, menjadi isu bersama, menjadi isu publik itu maksudnya ya. Nah, di sinilah akhirnya pentingnya bahwa
apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah juga kepentingan bersama kan gitu. Jadi sampai akhirnya nanti muncul rasionalisasi misalnya, oh ya kita harus membantu juga anak jalanan. Mereka juga bagian dari masyarakat, bagian dari kami, mereka adalah anak-anak kami, dan kalau mereka mengalami sesuatu misalnya kriminalitas ya akan merugikan kami sendiri kan gitu. Ya semua digerakkan kan gitu. Karena apa? Ada rasionalitas itu. Jadi itu ada masalah bersama. Dan kebetulan mahasiswa atau fasilitator peserta KKN ini yang mengawali kan gitu ya, mengawali memperhatikan anak jalanan, memperhatikan pengangguran yang ada di pedesaan itu. Nah, sehingga nanti sampai muncul tadi rasionalitas tadi itu. Kami harus bantu mereka gitu ya, dari pengangguran di pedesaan itu. Mereka adalah bagian dari kami, mereka adalah generasi penerus kami, mereka adalah anak-anak kami kan gitu. Dan kalau tidak kita bantu mereka kalau misalnya terjerumus pada kriminalitas, itu kan nanti kan merugi sendiri masyarakat kan gitu. Mereka dirugikan sendiri. Jadi ketika menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman itu juga adalah kepentingan bersama. Nah, ketika banyak pengangguran, ketika banyak ini kan akan merisaukan banyak warga kan itu. Di dalam teori sosial itu jelas bahwa semakin banyak pengangguran, kriminalitas akan semakin tinggi kan gitu. Nah, itu jadi di situ ya prinsipnya. Nah, bahkannya itu seperti ini. Jadi inklusif partisipatif jangan melihat jadi melihat lembaga atau stakeholder itu laki-laki, perempuan atau siapapun yang intinya menjadi stakeholder itu di guide ya, didekatkan ke mitra. Lalu kooperatif, power sharing ya karena inti dari pemberdayaan adalah power sharing. Jadi semua pihak itu memberikan powernya, share kekuatan kepada mitra gitu ya. Misalnya dari kalangan bisnis, misalnya dari kalangan pengusaha, karena didekati oleh mahasiswa fasilitator, maka mereka akan care, perhatian pada binaan mahasiswa ini kan itu. Kalangan bisnis mereka akan membantu, baik membantu material maupun non material, pengetahuan misalnya. Misalnya kalangan bisnis, mahasiswa datang ke kalangan bisnis itu, pengusaha misalnya, pengusaha ekspor misalnya. Lalu pengusaha ekspor itu memberikan trik. Nah, kalau ingin memberdayakan masyarakat itu coba aja misalnya lebih fokus pada produk ABCD. Kenapa kok produk ABCD? Karena produk ABCD inilah yang akan diekspor misalnya. Dan mereka akan memberikan kemudahan menampung produk-produk yang di mitra itu kan gitu. Jadi ini akhirnya apa? Akhirnya mitra yang dijadikan binaan mahasiswa KKN ini akan dibantu banyak orang ya intinya gitu ya. Makanya di bagian pengembangan program itu bukan malah teman-teman mahasiswa itu bukan malah mendekam di desa itu, tidak, bukan mendekam di sana, justru malah keluar, mencari lagi, keluar justru malah di peta ini. Jadi kalau di tahap desain program itu mahasiswa keluar untuk menemukan mitra, untuk menemukan stakeholder lokal. Lalu tahap pengembangan perangkat terjadi semacam kristalisasi penguatan ke dalam kan gitu ya. Nah sekarang di tahap implementasi ini keluar lagi mahasiswa kan gitu ya. Mahasiswa ini keluar lagi mencari jaringan yang lebih luas kan gitu, mencari stakeholder di luar area yang telah dijadikan KKN itu di dinas, di semua lini dinas. Pokoknya mahasiswa punya kemampuan untuk mendefinisikan, menganalisis kira-kira stakeholder apa yang bisa di-guide ya, bisa didekatkan ke mitra itu. Jadi semua itu dipikirkan gitu ya. Nah, jadi tugasnya malah bukan mendekam di kampung atau di desa, tidak ya. Justru malah banyak keluarnya. Bisa menggunakan jaringan IT, internet gitu ya. Lalu banyak melakukan semacam apa ya? Semacam mendatangi kan gitu, mendatangi ini mitra-mitra kami. Mitra kami membutuhkan bantuan, bla bla bla. Bantuan tidak harus material ya, tapi non material ya. Dukungan, terutama dukungan untuk
memajukan mitra ini gitu, sehingga ada kemampuan negosiasi kan gitu ya. Ada yang jadi itu semakin banyak apa ya namanya, kalau dulu itu kita disebut ada beberapa tim lalu mendekati stakeholder lalu presentasi kan gitu, ada presentasi, kemampuan presentasi harus ada, kemampuan meyakinkan itu harus ada. Karena apa? Karena stakeholder ini perlu kepastian, perlu data yang valid tentang mitra itu. Apa betul gitu ya, misalnya. Apalagi sekarang ini kan banyak orang yang minta sumbangan kan gitu ya. Tiba-tiba datang minta sumbangan dengan membawa sertifikat atau membawa surat keterangan kan gitu. Nah, ini kesempatan bagi adik-adik dari semua lini, dari prodi ini yang 15 orang dengan prodi yang berbeda-beda, dengan prodi komunikasi menyumbangkan taktik komunikasi yang bagus, merancang komunikasi yang bagus. Jadi ini semuanya harus bergerak kan gitu. Makanya kenapa KKN ini sangat disayangkan, misalnya beberapa mahasiswa itu tidak terlibat ya, tidak ada di lapangan ya, membantu timnya itu. Misalnya sangat disayangkan karena ini benar-benar membutuhkan energi yang luar biasa, karena yakinlah bahwa Anda telah berniat untuk membantu masyarakat, membantu mitra kan gitu. Nah, harusnya benar-benar full tim dan menyengarakan semua kemampuan, energinya, waktu dan juga pikiran. Jadi bukan terus mahasiswa urunan uang itu untuk membantu mitra, tidak. Disinilah bukan esensi dari pemberdayaan itu. Jadi kemampuan mahasiswa fasilitator ini adalah menggait stakeholder sebanyak-banyaknya sehingga mereka punya care, perhatian pada mitra itu kan, dan berdampak perubahan kan, seperti itu. Jadi ke kalangan bisnis, ke kalangan eksportir kan gitu, lalu mendatanginya, kami punya binaan seperti ini, apa usaha apa yang harus dikembangkan, nah apa yang bisa apa ya istilahnya, apa yang kami harus lakukan sehingga tim ini berkembang. Jadi ini telinganya harus dibuka lebar-lebar ya, telinga. Lalu jadi mahasiswa akan menjadi tim yang luar biasa dengan membuka telinga, mendengarkan stakeholder, lalu ya, dan banyak tidak harus malu ya, karena ini memang tugas mulia ya, memberdayakan komunitas, memberdayakan kelompok ini tugas mulia. Dari harus benar-benar ada niat tulus dan keberanian untuk mendekati stakeholder. Gitu. Nah, kolaborasi pentahelik. Jadi pendekatan kolaborasi pentahelik dilakukan dengan berbagai stakeholder, di antaranya adalah pemerintah. Stakeholder pertama itu adalah pemerintah, baik pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, ataupun pemerintahan pusat. Itu adalah stakeholder pertama ya, karena itu adalah pemangku kepentingan. Ya, jadi jangan lupakan itu ya, apapun proyeknya ya, dari misalnya proyek asistensi mengajar, jelas itu adalah pemerintah, ada lembaga, ada dinas pendidikan, ya gitu ya. Kalau anak jalanan misalnya kewirausahaan, ada di situ dinas sosial, dinas penanaman modal apa itu ya, lembaga penanaman modal, atau banyak BUMN itu ya misalnya. Lalu ada sektor swasta, kalangan bisnis. Ya ini juga harus dilibatkan ya, namanya kolaborasi. Yang kedua adalah kalangan bisnis. Lalu organisasi kemasyarakatan ya, tokoh informal ini, karena pemberdayaan itu harus dari dari masyarakat sendiri, dalam arti kearifan lokal, melibatkan banyak elemen-elemen komunitas di masyarakat ya. Tokoh sekarang ini kan yang paling tren di masyarakat itu kan ada tokoh agama, tokoh perempuan, ini benar-benar apa ya, sekarang diapresiasi ya, dan diharapkan menjadi bagian dari pembangunan masyarakat Indonesia ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada pembangunan program-program di pedesaan, tokoh informal, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh perempuan ini pasti dilibatkan. Tanpa melibatkan mereka, insya Allah akan kesulitan ya dalam mengembangkan pembangunan itu ya, mengembangkan pemberdayaan di pedesaan.
Lalu akan ada akademisi. Nah, akademisi sendiri ini adalah adik-adik mahasiswa adalah perwakilan dari akademisi. Lalu ada DPR juga perwakilan dari akademisi. Lalu ada dosen pengampu mata kuliah juga akademisi. Jadi ini adalah kekuatan yang hebat ya, pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi ini membantu mitra yang 10 tadi kan itu ya. Taruhlah itu mitra yang 10 itu. Nah, bagaimana tidak berubah kan gitu dengan adanya dukungan dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat ini juga termasuk ada di situ ada Muhammadiyah, ada Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, ada banyak ya, banyak organ organisasi masyarakat keagamaan dan keagamaan ya. Jadi itu dilibatkan semua itu. Mereka punya modal tak terbatas itu ya. Punya modal, punya energi, punya ilmu dan punya semacam pengalaman yang luar biasa di lapangan ya. Jadi organisasi kemasyarakatan ini harus dilibatkan semua. Karena apa? Karena ingatlah bahwa mitra ini adalah kita angkat dan kita harus memberikan rasionalisasi bahwa ini adalah kepentingan publik, kepentingan bersama. Kalau tidak dibantu oleh bersama, nanti akan menjadi semacam penghalang masyarakat itu sendiri misalnya. Jadi kalau ada mobilitas sosial di mitra akan jadi komunitas yang baik, yang akan justru malah akan care terhadap masyarakat dan seperti itu. Jadi dan juga kalangan akademis ini juga mahasiswa bisa melibatkan banyak dosen ya, melalui PKM, melalui penelitian kan gitu ya, PKM terutama PKM, karena di kampus itu ada dana untuk PKM dosen ya, hampir tiap tahun itu pasti ada. Nah, itu didekatkan mitra ini kan gitu ya. Sebenarnya mahasiswa ke LPPM kan gitu, atau ke menemui banyak dosennya masing-masing ya, misalnya dari prodi apa itu kan ada PKM itu. Nah, nanti misalnya mahasiswa itu diploma apa namanya ya, istilahnya meminta pada dosen, Pak bisa nggak misalnya PKM-nya itu diarahkan ke mitra kami kan gitu ya. Wah ini luar biasa ini. Jadi disitulah bahwa sebenarnya pada tahap implementasi ini bukan malah mahasiswa mendekam di desa, tidak mendekam. Justru malah banyak keluarnya mencari jaringan gitu ya. Nah, situ. Nah, untuk surat menyurat biar lebih ampuh ya bisa menggunakan bersama dengan kepala desa, bisa mengetahui kepala desa, atau bisa juga dengan polsek ya. Karena hakikatnya kalau teman-teman ini sudah KKN, sudah pemberdayaan di desa itu sudah didukung banyak elemen kan itu ya. Nah, makanya surat-surat yang mana melalui apa bisa melalui polsek atau melalui lembaga pemerintah yang lain di tingkat kecamatan ya, kan itu. Jadi ini benar-benar harus digerakkan gitu ya, nah, seperti itu. Fokus terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, pemahaman terhadap kemitraan multi pihak, memudahkan dalam penggunaan panduan kemitraan multi pihak. Jadi benar-benar di implementasi program ini bahasa yang paling tepat itu adalah pentahelik tadi itu ya, kolaborasi pentahelik. Jadi pikiran mahasiswa itu di situ ya. Nah, jadi partisipasi publik ya dalam kemitraan, interaksi para pihak dengan panduan kemitraan multi pihak dan tantangan dalam melaksanakan kemitraan multi pihak. Nah, ini kadang-kadang banyak yang salah paham terhadap implementasi program ini, seolah-olah dengan implementasi itu maka program itu kayaknya dilakukan oleh mitra sendiri, itu tidak ya misalnya. Tapi justru malah di sini bagaimana mitra ini direlasikan, dikenalkan oleh banyak stakeholder kan gitu ya. Dan nanti bersama dengan, jadi kalau bisa itu mahasiswa itu bersama dengan mitra ya kemana-mana itu ya. Misalnya mau menemui kalangan bisnis itu ajak mitra itu ya, biar percaya itu ya, misalnya mendatangi pengusaha, mendatangi ini adalah mitra kami, selain dengan video, selain dengan foto-foto, tapi pentingnya melibatkan mitra itu. Jadi mitra ini harus diajak kemana-mana ya, jangan terus
mahasiswanya bergerak sendiri, itu tidak. Jadi fasilitator itu sebenarnya ada lebih pada pendorong, mengajak. Sehingga nanti ketika mahasiswa KKN itu pulang, mitra ini semakin cerdas gitu loh. Maksudnya, oh bisa, mereka bisa membuat surat sendiri permohonan, membuat proposal sendiri, lalu mereka akan melakukan audiensi ya, bahasanya itu audiensi kemana-mana. Jadi mahasiswa dan mitra itu harus di pengembangan program ini harus melakukan audiensi ke stakeholder kan itu ya. Jadi makanya kegiatan-kegiatan yang waktu di pengembangan ini desain program ketika bersama dengan mitra mencari program lalu deklarasi program kerja, lalu pengembangan perangkat, diskusi dengan mitra, dengan stakeholder itu didokumentasi ya, untuk video ya. Dan nanti akan dibawa ke saat audiensi ke stakeholder gitu ya. Stakeholder non lokal itu. Jadi pentingnya jadi mengajak waktu audiensi itu mengajak mitra, lalu dilengkapi dengan video-video kegiatan-kegiatan sebelumnya kan gitu ya. Harapan-harapan dari mitra, harapan dari masyarakat itu nanti akan artinya apa? Membuat stakeholder ini punya berpikir mendalam ya. Kami juga harus membantu. Ini adalah kepentingan bersama. Ya, dan ini adalah sebenarnya yang kami tunggu-tunggu kan gitu nanti stakeholder ini yang kami tunggu-tunggu selama ini. Sekarang ternyata baru muncul sekarang ini. Nah, itu seperti itu. Jadi kemampuan audiensi ini harus dibangun oleh tim fasilitator bersama mitra atau juga bersama dengan stakeholder lokal. Jadi kalau usahakan kalau melakukan audiensi kemana-mana itu melibatkan 3 elemen ini ya. Mahasiswa sebagai fasilitator, lalu mitra itu diwakili oleh mitranya nanti ketuanya atau wakil ketua, lalu ada stakeholder kan, ada stakeholder bisa mengajak kepala desa, bisa mengajak tokoh perempuan, bisa mengajak tokoh agama, bisa mengajak tokoh masyarakat. Ya, jadi itu harus dilibatkan sehingga ketika audiensi menemui stakeholder yang di luar desa itu lebih berani kan gitu karena tiga kekuatan itu bersatu kan gitu ya, fasilitator mahasiswa lalu mitra dan stakeholder itu. Nah ini kan enak itu kan. Jadi kelihatan resminya dan kelihatan seriusnya kan gitu dengan 3. Jadi runtang-runtung kemana-mana itu 3 elemen ini pentingnya ya. Jadi 5 pemangku kepentingan. Jadi masyarakat tidaklah entitas yang tunggal, tetapi beragam, multikulturalisme. Maka akan tepat jika mengaitkan dengan konsep pentahelik. Pentahelik sendiri didapat dari istilah penta, 5, dan helik adalah jalinan. Model pentahelik didasarkan pada 5 jenis pemangku kepentingan, yaitu akademik, ya, adik-adik mahasiswa, dosen DPL, dan dosen pengampu mata kuliah KKN. Itu adalah akademik. Dan juga dosen yang PKM, melakukan PKM, dan melakukan penelitian. Lalu bisnis, kalangan bisnis, pengusaha, itu harus dikaitkan dengan pengusaha. Nanti ada CSR gitu ya, ada pabrik, ada industri, ada CSR-nya itu kan, mendekatkan, Pak, Bu, misalnya ini, misalnya guru-guru ini membutuhkan pelatihan, maka untuk pelatihan ini kami akan mendatangkan banyak pihak, maka apakah bisa CSR-nya untuk tahun ini diberikan ke mitra kami. Nah itu bahasanya itu ya. Jadi harus gitu kalangan bisnis dengan berharap adanya CSR yang dapat disinergikan gitu. Lalu community, masyarakat itu banyak komunitas. Tadi saya katakan di desa-desa itu juga ada organisasi keagamaan gitu ya. Lalu ada organisasi kepemudaan, ada organisasi ibu-ibu PKK itu. Ada paguyuban. Nah, itu community semua itu. Ada paguyuban, ada komunitas seni, ada komunitas ludruk, ada komunitas, nah itu semua harus dikait itu ya. Itu harus dilibatkan semua. Itulah disebut dengan
pemberdayaan yang berkearifan lokal. Lalu ada government, ada pemerintahan, mulai dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, dan pusat. Jadi ini harus dilibatkan semua ya, digerakkan gitu ya. Lalu ada media. Nah, tanpa media nanti apa yang kita lakukan ini kayak sepi gitu ya. Nah, dengan media itulah maka stakeholder yang di luar desa itu akan mengetahui kita bahwa ada fasilitator mahasiswa, ada mitra, lalu ada stakeholder yang ingin menggerakkan anak jalanan, ingin menggerakkan pengangguran, ingin menjalankan program intinya ya. Jadi media inilah yang memberitahu mereka kan gitu. Jadi akhirnya semakin kredibel gitu ya. Kita semakin kredibel. Model ini berguna untuk mengelola kompleksitas problematik berbasis aktor. Jadi konsep teknik ini merupakan wujud dari semangat multikulturalisme dalam penanganan masalah sosial. Komposisi keberagaman entitas dapat dikelola dengan dasar pendekatan kolaboratif government. Sebuah pengaturan pemerintah di mana lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bersifat deliberatif, jadi lebih pada musyawarah. Jadi fasilitator harus musyawarah dengan mitra, dengan stakeholder ya. Jadi ya, harus selalu dimusyawarahkan. Apapun sekecil apapun keputusan harus musyawarah. Karena kalau tidak nanti akan mencederai kan, akan saling curiga ya. Jadi harus transparansi, ada musyawarah dan ada ya niat baik ya. Jadi tidak hanya niat baik tapi juga mekanisme yang harus dibangun dengan musyawarah. Nah, seperti itu. Kolaboratif government. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk menangani permasalahan